Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Salsabila Panicara. Dalam video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana kegiatan penyuluhan pertanian yang inspiratif. Masih penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau tanya dulu nih ke ibu-ibu. Di sini ada atau tidak yang sudah memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanamin seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman obat? Ada Ibu Siti. Wah, hebat sekali. Kalau boleh tahu ditanamnya apa Ibu? Tanaman cabai ya. Nah, yang dilakukan oleh Ibu Siti ini sudah termasuk dalam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Karena seperti yang kita ketahui, pemanfaatan lahan pekarangan adalah suatu kegiatan menanami lahan yang kosong untuk ditanamin buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun tanaman obat, sehingga terpenuhinya keberaneka-ragaman pangan dan kebutuhan gizi keluarga. Mengetahui apa itu pemanfaatan lahan pekarangan, kira-kira jenis tanaman apa saja ya yang bisa kita manfaatkan untuk ditanam di lahan pekarangan kita? Benar sekali, salah satu contohnya yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Siti yaitu tanaman cabai. Kira-kira ada lagi atau tidak tanaman yang bisa kita manfaatkan? Ya, benar sekali, seperti sayur-sayuran daun, ada sawi, lobak, pakcoy, kemudian ada sayuran buah, tomat, mentimun, buah-buahan. Kira-kira kenapa bisa kita memilih tanaman itu untuk ditanam di lahan pekarangan kita, Ibu? Nah, iya, karena waktu tanamnya sangat pendek ya, Ibu, jadinya kita tidak perlu menunggu lama untuk panen. Apakah ada lagi? Benar sekali, perawatannya juga termasuk mudah. Saya tanya nih, kenapa ibu-ibu tidak memilih seperti mangga, rambutan untuk ditanam di lahan pekarangan ibu? Kenapa lebih memilih sayuran daun? Oh iya, benar sekali, karena tanaman mangga, tanaman rambutan itu termasuk ke dalam tanaman tahunan ya ibu. Jadinya membutuhkan waktu yang lama dan juga nanti pohonnya juga akan sangat rindang jika kita tanam di pekarangan kita. Jadi lebih baik di lahan yang lebih luas saja Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Ibu Siti. Ibu Siti biasanya kalau mau memasak itu beli di warung, di pasar, atau menggunakan hasil panen yang sudah Ibu tanam? Oh, belum sempat panen ya Ibu, karena memang baru 2 bulan. Oh ya, tidak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah panen ini yang punya Ibu Siti, cabenya itu bisa Ibu pakai untuk memasak. Iya, benar sekali. Jadinya itu sama saja menghemat pengeluaran. Dan hal ini salah satu dari dampak positif penggunaan lahan pekarangan bagi keluarga. Yang seharusnya Ibu mengeluarkan uang untuk membeli cabai, karena Ibu sudah menanam sendiri, Ibu bisa memanfaatkan cabai tersebut untuk dimasak, untuk dikonsumsi sendiri. Selain itu juga Ibu bisa misal nih, hasil yang diperoleh itu melimpah, sudah mencukupi kebutuhan keluarga. Nanti sisanya bisa Ibu jual ke warung ataupun ke pasar, dan hasil penjualan itu bisa Ibu manfaatkan untuk membeli keperluan lainnya. Nah ibu-ibu, selain dari dampak positif yang tadi sudah disebutkan, ada lagi atau tidak dampak lainnya dari pemanfaatan lahan pekarangan ini? Ya, benar sekali itu Ibu. Kita bisa mengonsumsi sayur-sayuran segar dari pemanfaatan ini. Jadi contohnya nih, Ibu yang biasanya pergi ke pasar membeli banyak sayuran sekaligus pada hari Minggu dan menyimpannya di kulkas, kalau kita punya tanaman sendiri di rumah, nanti kita tidak perlu menyimpan di kulkas, kita bisa langsung memanennya saat kita membutuhkannya. Jadi tentunya sayuran itu masih dalam keadaan segar atau fresh from the oven. Betul kan Ibu? Nah, kira-kira ada lagi tidak ya selain yang tadi sudah disebutkan? Itu juga sangat benar. Tanaman kita atau sayuran yang nantinya kita akan konsumsi akan terbebas dari pestisida, kotoran, ataupun limbah-limbah lainnya, karena kan kita sendiri ya Ibu yang menghandle. Jadi kalau kita menggunakannya secara organik atau maksudnya kita pertanian secara
pastinya sayuran yang akan kita hasilkan pun akan organik atau bebas dari pestisida. Nah, sampai di sini ibu-ibu sudah tertarik belum untuk memanfaatkan lahan pekarangannya yang kosong untuk ditanamin tanaman sayur-sayuran maupun buah-buahan? Wah, sudah tertarik ya ibu? Oke deh, kalau gitu kita lanjut ya ke teknik budidaya yang bisa kita gunakan di lahan pekarangan yang sempit. Namun sebelum itu saya mau tanya dulu deh ke Ibu Siti lagi nih yang kebetulan sudah memanfaatkan atau sudah menerapkannya di rumah. Di rumah Ibu Siti sendiri mempraktekannya dengan teknik yang seperti apa Ibu? Wah, hebat, menggunakan barang-barang bekas Ibu, seperti dari bekas air mineral seperti itu ya Ibu. Nah, ini yang teknik yang digunakan oleh Bu Siti ini juga masuk ke dalam budidaya dari pemanfaatan lahan pekarangan. Kita bisa menggunakan barang-barang bekas seperti botol-botol ataupun pot-pot yang sudah tidak dipakai untuk kita gunakan dan kita tanamin sayur-sayuran maupun buah-buahan. Benar sekali itu Ibu Siti, bisa jadi contoh nih yang sudah diterapkan oleh Ibu Siti. Selain itu, apalagi ya kira-kira? Iya benar itu Ibu, menggunakan polybag juga masuk ke dalam teknik ini. Nantinya jika Ibu menggunakan polybag, Ibu bisa menggunakan teknik vertikultur. Ibu sudah ada yang tahu seperti apa itu teknik vertikultur? Belum ada ya? Oh baiklah. Teknik vertikultur adalah teknik pertanian secara bertingkat. Jadi sistemnya itu ke atas Ibu. Jadi Ibu tidak memerlukan lahan yang luas, cukup lahan yang sempit saja tidak apa-apa. Nanti Ibu bisa menggunakan teknik ini. Ibu bisa menanamnya dengan cara bertingkat atau ke atas. Kemudian ada lagi teknik yang bisa kita gunakan kira-kira? Ya, hidroponik juga bisa kita terapkan Ibu, karena hidroponik ini adalah salah satu teknik pertaniannya seperti apa ini Ibu? Ya, yang tidak menggunakan tanah sebagai medianya. Benar sekali, ini cocok nih buat ibu-ibu yang misalnya nih alergi dengan tanah ataupun tanahnya tidak mau kotor, bisa menerapkan teknik budidaya ini karena budidaya ini memanfaatkan air ataupun nutrisi sebagai bahan makanan yang digunakan oleh tumbuhan, jadi tidak perlu menggunakan tanah. Jadi sudah jelas ya ibu tekniknya, kita bisa menggunakan vertikultur, hidroponik, aquaponik maupun seperti yang sudah diterapkan oleh Ibu Siti, yaitu menggunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai di rumah. Nah, mungkin sampai sini dulu ya ibu-ibu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya lebih pahamnya kita langsung praktek aja ya ibu-ibu di lahan bagaimana teknik budidaya bisa kita gunakan. Nah teman-teman, beginilah contoh dari penyuluhan pertanian yang inspiratif. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ternyata yang saya praktekkan itu masih kurang benar ataupun belum tepat. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.